Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah, di kesempatan hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kondisi insyaallah sehat walafiat, dalam kondisi terus berusaha istiqamah di atas iman, terus berupaya untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita semua dan terus istiqamah di atas hidayah dan mati di atas hidayah. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana di kesempatan hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita masuk ke Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wal-Khamsun, dosa besar yang ke-55, yakni man dhabaha li ghairillahi ta'ala, seseorang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Menyembelih hewan kurban untuk selain Allah adalah termasuk dosa-dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, dalam surat yang sama-sama kita hafal insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menggandeng dalam surat Al-Kautsar perintah untuk salat dan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Sebagaimana firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbik, dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban juga untuk Rabbmu. Maka di sini dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggandeng ibadah kurban dengan ibadah salat. Yang mana kita tahu bahwa salat adalah ibadah yang terbesar setelah syahadat. Bahkan salat ini, salat 5 waktu ini, barang siapa menjaganya maka Allah Subhanahu wa taala menjaminnya keselamatan di dunia dan akhirat. Dan kebalikannya, barang siapa yang melalaikannya, tidak menjaga salat 5 waktu, maka terlepas darinya jaminan Allah. Dan kita semua tahu bahwa salat ini ibadah yang menentukan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati salatuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Idza saluhat salatuhu saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sesungguhnya hal yang pertama kali akan dihitung dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya, dan apabila buruk, maka akan buruk amalan yang lainnya. Ini salat menjadi barometer standar daripada amalan yang lain. Kita akan temukan orang yang berpuasa, menunaikan zakat, dan menunaikan haji jika mampu, biasanya itu dia awali dengan salat yang telah terbiasa dia kerjakan dengan baik, dengan khusyuk dan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Maka apabila salat seseorang baik, maka biasanya nanti yang lainnya akan ikut baik. Karena apabila seseorang sudah terbiasa dengan ibadah yang frekuensinya paling banyak dalam sehari semalam, ibadah wajib yang paling banyak frekuensinya dalam sehari semalam adalah salat. Apabila yang seperti ini sudah dia kerjakan
dia tegakkan dengan baik, maka yang lainnya akan lebih mudah. Nah, ketika digandengnya ibadah kurban dengan sholat, ini menunjukkan bahwa seakan-akan menyembelih hewan kurban qarinatus shalah, yakni dia selalu beriringan dengan sholat. Dan isyaratnya di sini, ma'asyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sholat itu untuk Allah, fasalli li rabbika, dan sholatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu. Yani ada isyarat di sini untuk memurnikan, mempersembahkan sholat ini hanya untuk Allah, memurnikan niatannya hanya untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala saja. Kita tidak sholat karena ingin mencari pujian manusia. Kita tidak sholat karena ingin mendapatkan simpati manusia. Tidak. Kita sholat, kita mendirikan sholat, kita mengerjakan sholat dalam rangka agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala dari amalan sholat kita ini. Begitu pula sebagaimana sholat untuk Allah, begitu pula menyembelih hewan kurban. Sebagaimana sholat kita persembahkan untuk Allah, begitu pula menyembelih hewan kurban kita persembahkan untuk Allah. Tidak boleh sekali-kali kita sembelih hewan kurban untuk selain Allah. Karena menyembelih hewan kurban, jika ini ta'abbud, jika ini maksudnya adalah bertaqarrub kepada Allah, maka tentu murni hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah dalam hal ibadah yang khusus untuk Allah, yakni ibadah kurban ini. Sebagaimana seseorang tidak sholat karena mengharapkan manusia, begitu pula seseorang tidak boleh menyembelih hewan kurban karena harapannya mendapatkan simpati dan pujian manusia. Maka digandengnya sholat dengan ibadah kurban di surat Al-Kautsar ini menunjukkan pentingnya memurnikan tujuan daripada menyembelih. Kita menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala saja. Apalagi jika kita membaca dalam sholat kita doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW, diantaranya kita mengatakan misalnya dalam doa iftitah atau istiftah, kedua-duanya diperbolehkan, iftitah atau istiftah. Doa yang dibaca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mengatakan dalam sholat kita, setiap awal sholat kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau dalam riwayat wa ana awwalul muslimin. Kalau setiap muslim memahami apa yang dia baca, niscaya tidak akan terjadi kesyirikan. Kalau seandainya seorang muslim memahami hakikat daripada tauhid dan hakikat daripada kesyirikan, maka akan mudah baginya meninggalkan kesyirikan. Khususnya dia paham tentang doa apa yang dia baca ketika iftitah. Dia membaca setiap awal solatnya, inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, an-nusuk, dua makna yang disebutkan para ulama. Makna yang pertama makna yang umum, yakni an-nusuk berarti ibadah secara umum kepada Allah, atau yang kedua makna an-nusuk menyembelih hewan kurban. Maka kalau kita ambil makna yang kedua, maka terjemahannya inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan hewan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, Tuhan semesta alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Ini untuk mentauhidkan Allah dalam salat, dalam ibadah kurban. Untuk inilah kita diciptakan. Untuk inilah kita diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah makna Islam. Inilah makna Islam yang disebutkan para ulama. Di antaranya al-istislamu lillahi bitauhid. Di antara makna Islam adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan mentauhidkan Allah. Nah, sebagaimana salat kita murnikan hanya untuk Allah saja, kita persembahkan hanya untuk Allah saja, begitu pula
sembelihan hewan kurban kita, kita murnikan, kita persembahkan hanya untuk Allah saja. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Dan inilah yang kita juga ikrarkan dalam salat kita. Minimal kita telah membacanya 17 kali sehari semalam. Kalau kita hanya mencukupkan dengan salat wajib saja misalnya, kita kalaupun hanya salat wajib saja kita laksanakan, maka minimal kita telah mengulang 17 kali sehari semalam ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Lihat, di sini ada ikrar dari kita kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Dan masuk ke dalam ibadah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Maka menyembelih hewan kurban jika maksudnya ta'abbud, taqarrub kepada Allah, maka wajib dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Jika seseorang menyembelih hewan kurban misalnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Al-Khaliq Sang Pencipta, maka ini wajib hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Ya, tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurban untuk pengagungan kepada makhluk, tidak boleh. Apalagi na'udzubillah kalau yang diagungkan adalah setan misalnya, wa iyadzubillah. Sebagaimana kita temukan di sebagian tempat di negeri yang kita cintai ini, Nusantara, yang kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada setiap kaum muslimin di negeri ini agar mentauhidkan Allah. Ada sebagian kaum muslimin saat Idul Adha dia menyembelih hewan kurban untuk Allah, tapi di lain waktu kita temukan mereka menyembelih hewan kurban untuk yang mereka yakini sebagai penguasa laut misalnya, atau mereka yakini sebagai penghuni pohon tertentu yang dikeramatkan atau bangunan tertentu yang dikeramatkan. Karena mereka bersepakat bahwa yang dimaksud adalah setan, jin. Ada muslim di satu waktu dia menyembelih hewan kurban untuk Allah, tapi kita temukan di waktu lain menyembelih hewan kurban untuk syaitan. Apakah akal sehat kita bisa menerimanya? Apakah ada orang yang berakal sehat bisa mengikrarkan hal seperti ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin selamanya kita menyetujui mengikrarkan ini semua. Yang kita ikrarkan dan kita ulang-ulang ikrar ini adalah mentauhidkan Allah saja. Kita persembahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalah artinya doa ini kalau kita tidak praktekkan dengan semestinya? Nah, apalah manfaat kita membaca Al-Fatihah kalau seandainya perbuatan kita justru melanggar surat Al-Fatihah? Padahal kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ikrar ini menjadi omong kosong saja kalau kita tidak praktekkan. Ikrar ini akan menjadi ucapan lisan saja tanpa bukti yang nanti bisa diandalkan di hadapan Allah. Maka penting untuk mengingatkan kepada kaum muslimin agar kembali mentauhidkan Allah. Kalau kita memang sepakat sama-sama meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini, Allah lah satu-satunya penguasa, raja dan pengatur alam semesta ini, maka sudah sepantasnya dialah, Allah lah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Satu-satunya yang kita persembahkan kepadanya semua ibadah kita. Tidak boleh kita persembahkan kepada Allah lalu kita juga persembahkan kepada yang lain. Sebagaimana dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka menyembelih hewan kurban untuk Allah, di lain waktu dia menyembelih hewan kurban untuk berhala-berhala. Bahkan wa iyadzubillah, karena banyak alasan apa yang dipersembahkan untuk Allah bisa pindah untuk kepada berhala-berhala. Maka sebagiannya mengatakan Allah Maha Kaya, tidak perlu sembelihan kita, maka kita alihkan semua yang kita persembahkan kepada Allah kepada berhala. Wa iyadzubillah. Dan tidak pernah sekali-kali yang dipersembahkan untuk berhala pindah kepada Allah. Tidak pernah sekali-kali terjadi demikian. Ini adalah sebuah budaya kemusyrikan jahiliyah yang tidak pantas kita lestarikan, tidak pantas menjadi sebuah kebijakan lokal atau istilah-istilah lain yang terlihat seakan-akan menghalalkan acara-acara seperti ini atau menjadi tempat wisata. Karena ini bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada dosa yang paling besar daripada dosa berbuat syirik. Tidak ada dosa yang paling besar, yang paling jelek daripada perbuatan syirik. Dan di antara bentuknya ini, menyembelih hewan kurban lalu dipersembahkan bukan untuk kepada Allah, yakni dipersembahkan kepada selain Allah. Jika yang dimaksud di sini menyembelih hewan kurban untuk ta'abbud, untuk taqarrub, untuk mengagungkan,
mengagungkan, maka ini hanya murni kita persembahkan kepada Allah saja. Adapun menyembelih hewan kurban kemudian kita dengannya kita muliakan tamu, maka tidak jadi masalah. Karena ini tujuannya taqarrub kepada Allah. Dia sembelih hewan kurban misalnya di rumahnya untuk menjamu tamunya selama 3 hari 3 malam misalnya. Ini boleh, bahkan wajib memuliakan tamu. Maka niatannya adalah dalam rangka untuk memuliakan tamu, maka boleh dalam hal ini. Begitu pula menyembelih hewan kurban untuk makan-makan. Kita bersyukur kepada Allah, kita makan-makan tanpa ada embel-embel tertentu kita persembahkan kepada nenek moyang misalnya kita, atau ada embel-embel kita persembahkan kepada ruh-ruh para syuhada, tidak. Tidak, ini semua tidak benar. Ini semua taqarrub kepada Allah, pengagungan yang wajib hanya dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah penulis menyebutkan judul daripada dosa besar yang ke-55 ini, man dzabaha li ghairillahi ta'ala, dosa besar yang ke-55 adalah orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Setelah itu penulis mengatakan mithlu an yaqul bismi sayyidis syekh. Misalnya seseorang menyembelih hewan kurban lalu mengatakan ini untuk tuan saya Syekh fulan. Lihat, ini pengagungan, ini pengagungan. Tapi bukan pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Ini bukan yang disyariatkan seperti ini. Kalau tujuannya mengagungkan, maka hanya untuk Allah saja, jangan untuk makhluk. Kalau memang sembelihan hewan kurban ini dalam rangka mengagungkan, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu, maka ini hanya murni untuk Allah saja. Murni kita jadikan wasilah bertaqarrub kepada Allah saja. Jangan bertaqarrub kepada makhluk. Jangan mengagungkan makhluk seperti kita mengagungkan Allah. Karena menyembelih hewan kurban ini bentuk pengagungan. Bentuk pengagungan. Jika yang diagungkan dari penyembelihan hewan kurban ini adalah Allah, maka ini tauhid. Ini adalah ibadah yang besar, yang pahalanya besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau di balik penyembelihan hewan kurban ini pengagungan kepada makhluk, sebagaimana contohnya ini, dia sembelih hewan kurban kemudian dia mengatakan ini untuk tuan saya Syekh fulan, maka ini tidak boleh. Ini dilarang dalam Islam dan masuk dalam kategori dosa besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu penulis menyebutkan sebuah ayat tidak terkait secara langsung dengan pembahasan, tapi terkait dengan hukum sembelihan hewan kurban yang diperuntukkan untuk selain Allah. Bagaimana hukumnya jika ada orang menyembelih hewan kurban bukan untuk Allah, bukan untuk mengagungkan Allah, misalnya dia untuk tadi Sayyidi Syekh fulan, bagaimana hukum memakan dagingnya, mengkonsumsi dagingnya? Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah. Yani dia tidak niatkan untuk mengagungkan kepada Allah, dia niatkan misalnya untuk menyembelih untuk penghuni laut selatan misalnya, wa iyadzubillah. Kita semua tahu bahwa yang dimaksud penghuni laut selatan ini Nyi Roro Kidul. Siapa Nyi Roro Kidul? Tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, pencipta alam semesta, bukan setan. Semua orang tahu itu, syaitan. Ya, ada muslim menyembelih hewan kurban untuk syaitan. Lalu dijadikan sebagai kebijakan lokal, sesuatu yang dilestarikan, wa iyadzubillah. Ini mengundang murka Allah. Bagaimana kita akan mencapai ridha Allah kalau kita berbuat kesyirikan, mengundang murka Allah, melakukan dosa besar yang paling besar? Korupsi, membunuh, mencuri, bahkan durhaka kepada orang tua saja, itu masih di bawah level daripada kesyirikan. Hatta dia membunuh, hatta dia durhaka kepada orang tuanya, itu dosa kepada makhluk. Tapi syirikan dosa, pelanggaran terhadap hak Allah Al-Khaliq,
Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Kok tiba-tiba kita mengagungkan setan? Ini tentu hal yang tidak bisa diterima akal sehat siapapun, Muslim maupun non-Muslim. Apalagi Muslim yang telah diberikan oleh Allah fitrah mentauhidkan Allah. Apalagi kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi kita membaca di awal salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana itu semua? Mana ucapan-ucapan itu? Ketika kita sembelih hewan kurban untuk syaitan, di mana kita agungkan Allah? Beginikah cara kita mengagungkan Allah tabaraka wa taala? Beginikah cara kita mentauhidkan Allah? Wa iyadzubillah. Ini semua mengundang murka Allah. Ini semua mengundang azab Allah tabaraka wa taala. Maka hendaknya bagi setiap muslim bertaubat kepada Allah. Tinggalkan ini semua. Tinggalkan ini semua. Walaupun ada keuntungan, bisa jadi ada keuntungan duniawi yang menurut sebagian orang besar, ketahuilah apa yang di sisi Allah lebih besar lagi. Apa yang di sisi kita dari harta walaupun besar akan hilang. Ma indakum yanfad. Apa yang di sisi kalian pasti akan habis, lama-kelamaan habis. Wa ma indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah akan terus kekal abadi. Mana Anda pilih? Apa yang di sisi manusia yang tidak lama, tidak banyak, atau apa yang di sisi Allah tabaraka wa taala yang maha luas, yang maha besar, yang maha abadi? Tentu setiap muslim cerdas akan memilih apa yang di sisi Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu penulis menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama dari Alla ibn Abdurrahman, dari bapaknya, an Hani maula Ali. Ali di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anna Aliyan radhiyallahu an qala ya Hani madza yaqulun nas. Hani di sini adalah budak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya Hani madza yaqulun nas. Qal yadda'un anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudhhiruhu. Fastakhraja sahifatan min sayfihi fiha hadha ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa man tawalla ghaira mawalih wa la'ana Allahu al-'aq li walidayhi wa la'ana Allahu muntaqisu manaral ard. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam sahihnya. Hadis ini punya banyak jalan. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Wahab dalam Al-Jami' dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir dari jalan Sulaiman ibn Bilal dan Ibnu Jarir fi Tahdhibil Athar dari jalan Muhammad ibn Ja'far, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Munziri dalam Al-Awsat, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari jalan Abdul Aziz bin Abi Hazim, dan semuanya dari jalan Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Hani. Ini sanad daripada hadis ini, dan penulis sebagaimana kita lihat tadi mensahihkan hadis ini, menghasankan sanadnya. Dan juga disebutkan di bab-bab sebelumnya hadis ini, dan dihasankan di tempat sebelumnya. Dalam dosa besar yang ke-55 ini penulis mensahihkannya. Dan menurut pentahqiq ya, Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman hafizahullahu taala, beliau mengatakan wal hadits sahih lahu turukun katsirah an Ali. Nah, di sini sahih, dia punya banyak jalan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata penulis di hadis yang pertama ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kepada Hani, ya Hani, wahai Hani. Hani yakni budak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mada yaqulun nas? Apa yang dikatakan manusia? Nah, seakan-akan Ali bin Abi Thalib sudah mendengar selentingan pembicaraan sebagian orang yang tidak benar tentang Ali bin Abi Thalib. Maka apa yang dikatakan manusia itu? Kata Ali bin Abi Thalib kepada Hani,
Qal, Hani mengatakan yadda'un, mereka menyangka anna indaka ilman, bahwasanya engkau punya ilmu khusus. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib punya ilmu khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditampakkan kepada yang lainnya kecuali kepada Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita baca hadis riwayat Muslim dengan lafaz yang hampir sama dengan lafaz Imam Al-Hakim. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an istakhraja sahifatan min sayfihi. Ali bin Abi Thalib mengeluarkan dari sarung pedangnya sebuah surat, sebuah kertas. Kata Ali bin Abi Thalib, "Hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Inilah yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Ali bin Abi Thalib menulis apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditampakkan saya itu kepada Hani. Bahwa ini bukan khusus punya saya saja, ini juga disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang lain. Dan saat ini saya keluarkan juga, kata Ali bin Abi Thalib, kepada kalian. Tidak ada khusus buat saya, semuanya untuk seluruh umat. Hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. La'anallah, Allah melaknat. Dan ini sebuah pernyataan, kepastian. Walaupun di sini ada ihtimal ad-du'a, ada kemungkinan maknanya doa, semoga Allah melaknat, tapi zahirnya adalah pernyataan, bukan doa. Yani Allah melaknat, yani benar-benar niscaya pasti Allah melaknat. Kalau doa bisa jadi dikabulkan, bisa jadi tidak. Doa ada dua kemungkinan, dikabulkan atau tidak. Tapi kalau pernyataan sudah pasti ya, niscaya akan terjadi. Allah melaknat, pengkabaran bahwa Allah benar-benar melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalih, dan berwala kepada orang yang bukan punya hubungan wala dengannya. Sebagaimana yang pernah kita bahas dulu, dia seorang budak memberikan kebaikan kepada selain budaknya. Ini di antara maksudnya. Wa la'anallahu al-aaqa liwalidayhi, dan Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa la'anallahu muntaqasu manaral ard, dan Allah melaknat orang yang merubah-rubah tanda-tanda tanah. Ini bisa berupa maksudnya batas tanah dia rubah-rubah, atau bisa jadi tanda-tanda tanah, misalnya ini menuju ke Madinah, ini menuju Mekah, lalu dia rubah, dia balik. Wa iyadu billah. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Sahihnya. Sebenarnya ada hadis yang lebih utama yang disebutkan penulis, yang akan lebih afdal jika disebutkan hadis ini, hadis riwayat Muslim. Karena muttafaq ala sihhatih. Karena para ulama bersepakat kesahihannya. Yaitu apa yang dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahihnya di Kitabul Ashribah, bab tahrim adzabh li ghairillah wa la'na fa'ilih. Di kitab Sahih Muslim ada bab terkait dengan haramnya menyembelih hewan kurban untuk selain Allah dan dilaknatnya pelakunya. Disebutkanlah hadis ini. Yani dari Abu Tufail, sanad daripada Imam Muslim dari Abu Tufail qal su'ila Aliun. Abu Tufail mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya, akhassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'? Apakah Rasulullah SAW mengkhususkan untukmu sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain, khusus buat kamu saja? Maka kata Ali bin Abi Thalib, ma khassana Rasulullah SAW bisyai', lam ya'umma bihin nas kafah illa ma kana fi kirabis sayfi hadha. Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan buat kami satu pun, dan tidak menyampaikannya kepada orang lain seluruhnya. Tidak ada, semuanya disampaikan. Bukan khusus buat saya saja, tapi juga untuk seluruh para sahabat dan seluruh manusia. Illa ma kana fi kirabisai, kecuali apa yang ada di sarung pedang saya, kata Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengeluarkan sebuah lembaran, tertulis di dalamnya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Lihat.
Sama lafaznya dengan yang disebutkan dalam Sahih Al-Hakim. Nama ini lebih utama karena muttafaq ala sihhatih. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang mencuri tanda-tanda tanah, tanda-tanda jalan. Wa la'anallahu man la'ana walidah. Dan Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku bid'ah. Hadis ini aula bidzikri, kata Syekh Masyhur Hasan Salman. Hadis ini aula bidzikr, lebih utama untuk disebutkan daripada hadis yang disebutkan di kitab ini. Maka di hadis yang disebutkan penulis ada syahid yang sangat jelas, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ketika disebutkan Allah melaknat mereka, maka ini menunjukkan dosa besar. Nah, pernah kita bahas sebelumnya bahwa dosa besar itu dosa yang diancam dengan ancaman laknat diantaranya, atau ancaman siksa dunia dan siksa akhirat. Maka dan melaknat artinya doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ya Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wa iyadu billah. Karena mereka mengagungkan sesuatu yang tidak pantas diagungkan. Mereka seharusnya mengagungkan Allah ketika menyembelih hewan kurban. Seharusnya kepada Allah lah mereka persembahkan, mereka agungkan Allah dengannya. Justru dia agungkan makhluk, wa iyadu billah, yang tidak punya apa-apa. Mengagungkan setan, mengagungkan jin, mengagungkan tempat-tempat keramat, ini semua makhluk yang lemah. Yang berhak kita agungkan hanyalah Allah tabaraka wa taala. Begitu pula ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang hampir senada. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini hadis tentang dilaknatnya pelaku yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, ini cukup banyak. Mutawatir seakan-akan demikian. Dari jalan yang cukup banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang diketahui sebagai ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara agama yang sangat darurat adalah tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Ini satu hal yang disepakati para ulama. Berdasarkan nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, begitu pula athar para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa besar yang ke-55 ini dan seluruh dosa-dosa besar yang pernah kita pelajari dan akan kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita anugerah istiqamah, terus berada di atas tauhid dan dimatikan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah di atas tauhid. Demikian kita buka forum tanya jawab, kita baca beberapa pertanyaan setelah yang berikut ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu pertanyaan yang sudah sampai ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Bekasi. Mohon maaf jika di luar tema. Mertua ingin bertani. Kami pun membeli tanah dan kami baru tahu kalau di setiap kebun ada sesajen. Ada sesajen. Yang saya tahu hanya ada di rumah. Itu pun mertua sudah tidak ada karena saya jika berkunjung ke rumah mertua tidak suka baunya. Artinya sudah tidak lagi di rumah mertua. Baik. Bagaimana dengan sawah milik kami? Kami sudah bicara baik-baik tapi sekarang ada di setiap sudut sawah atau kebun. Ya, ini sama terkait dengan kesyirikan. Ini sama seperti pembahasan kita. Walaupun yang kita bahas tentang menyembelih hewan kurban, ya ini sesajen, ini bisa berupa sembelihan hewan kurban atau bisa berupa makanan
Atau saya pernah lihat ada nampan diletakkan di jembatan, ada kopinya, ada rokoknya, ada makanan-makanannya. Ini sesajen. Dan bisa saja bentuknya berupa hewan kurban, bisa jadi. Ini masih terkait dengan pembahasan kita, dan ini tentu semuanya adalah masuk dalam kategori kesyirikan. Kalau kita tanya kepada mereka yang meletakkan sesajen-sesajen ini, tentu niatannya pertama agar tidak diganggu, kedua niatannya agar barokah tempat ini, mereka ingin lancar rezekinya. Tapi sayangnya dia minta kepada setan, bukan dia minta kepada Allah. Sesajen ini ditujukan untuk penunggu tanah itu. Dan penunggu tanah itu semua tahu bahwa ini maksud adalah jin, setan. Nah, dia meminta dimudahkan rezeki kepada setan. Ini tentu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Sudah kita jelaskan tadi. Tidak ada akal sehat manapun yang menerima ini semua sebagai sebuah taqarrub kepada Allah. Ini semua kesyirikan dan tidak akan menambah barakah, bahkan bisa jadi menambah laknat. Ini mereka menginginkan barakah, tapi yang mereka dapatkan adalah laknat dari Allah tabaraka wa taala. Kalaupun ternyata terjadi mereka mendapatkan rezeki yang banyak dari sawah yang diberi sesajen ini ujian dari Allah. Hati-hati, ini istidraj. Allah ulur, Allah berikan dia kelapangan lama-kelamaan tiba-tiba diberi azab yang sangat pedih. Ini justru berbahaya. Ini istidraj namanya. Dia menyangka perbuatan dia baik, terus terbukti misalnya sawahnya berhasil panen cukup banyak daripada yang lain setelah diberi sesajen. Ini istidraj. Sengaja Allah uji dia. Diulur sampai nanti tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan adab yang sangat pedih. Wa iyadu billah. Maka sampaikan sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, ini hak kita, ini karena sawah kita, tanah kita, ini hak kita. Ya, silakan lakukan ikhtiar yang bisa dilakukan agar tidak ada hal seperti ini. Tapi ternyata setelah kita berusaha tetap masih ada, maka bukan dosa kita insya Allah. Karena kita tidak mengikrarkannya. Kita tidak mengizinkannya. Tiba-tiba saja diam-diam mereka melakukan demikian. Ini insya Allah Anda telah berlepas diri darinya. Nah, kiranya ini yang menjadi pertanyaan kita di kesempatan siang yang berbahagia. Ada satu lagi. Di daerah saya suka sedekah laut. Tapi alasannya buat makanan orang yang gentayangan, arwah penasaran. Dan mereka bilang ini bukan syirik, cuma kasih makan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Anda memberi makan maksudnya ke roh gentayangan. Siapa mereka? Di sini ada khurafat. Ada sebuah keyakinan yang tidak benar. Mereka menyangka bahwa ada arwah-arwah gentayangan. Yani ada ruh-ruh orang-orang yang mati tidak wajar, ruhnya gentayangan. Ini tidak benar. Ruh hanya Allah yang Maha tahu. Tentu ilmunya kita sedikit. Hanya Allah yang Maha tahu tentang ruh. Tapi keyakinan bahwa ruh terlepas dari badannya kemudian gentayangan, berarti menunjukkan pertama dia bisa lepas dari pertanyaan di alam kubur. Kemudian dia berarti bisa lepas dari nikmat dan azab kubur berarti dia. Ini tentu tidak benar. Ini hakikatnya mereka adalah syaitan, jin-jin yang menyerupai wajah orang yang sudah mati. Ini hal yang bisa dilakukan oleh mereka. Salah satu katakan sebagai kelebihan yang seharusnya mereka syukuri, kelebihan yang seharusnya disyukuri oleh bangsa jin adalah mereka diberikan kemampuan untuk merubah dirinya sebagaimana yang mereka inginkan. Ini sebenarnya kelebihan yang seharusnya mereka jadikan sebagai wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah. Bukan mereka jadikan sebagai cara untuk menyesatkan manusia. Sehingga jatuh manusia banyak yang masuk ke dalam laknat Allah. Sebanyak orang yang mereka fitnah, sebanyak itu dosanya. Wahai bangsa jin yang kafir kepada Allah. Sebanyak orang yang Anda sesatkan, sebanyak itu juga dosa Anda. Wa iyadu billah. Bertobatlah kepada Allah. Jadikan kelebihan ini bukan untuk menyesatkan manusia. Dan manusia begitu mudahnya disesatkan. Melihat
ada ruh si fulan, padahal itu jin dan syaitan. Lalu muncullah keyakinan-keyakinan khurafat. Tidak benar, ini semua hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Mari sama-sama kita jauhi. Kalau memang Anda niatannya memberi makan, tidak usah dikaitkan dengan sedekah laut, tidak usah dikaitkan dengan sedekah bumi. Kalau Anda memang tujuannya untuk memberi makan manusia, berikan di waktu-waktu lain. Nah, jadi ketika tidak ada sedekah laut, tidak ada memberi makan, tidak ada sedekah bumi, tidak ada memberi makan, tidak mungkin. Maka ketika Anda kaitkan dengan laut, Anda kaitkan dengan bumi, maka ini pasti ada apa-apa di balik itu semua. Tidak mungkin tujuannya murni hanya sekedar memberi makan manusia. Ini perkataan di luar tapi batinnya mendustakan apa yang dia katakan. Ini semua dilarang dalam Islam dan kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa seperti ini. Demikian waktu azan zuhur sudah tiba. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakal bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.